Ya Allah ya Bismillah. Gülle topuk top başına. Sancak alabanda. Sancak. Alesta istinga. Ateş! Bekle! Bekle! Şimdi! Bismillah ateş! Bismillah ateş! Çarpışmaya hazır olun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Masih sehat kan? Baiklah, kita di sini akan membahas sebuah film yang berjudul Barbaroslar. Awal film memperlihatkan seorang cendekiawan atau darwis yang sedang menulis sebuah legenda tanpa nama yang menceritakan kisah 4 anak Yakub B yang kemudian hari akan menjadi penguasa lautan. Yang pertama disebut Ishak, yang kedua Oruts, ketiga Hizir, dan anak terakhir bernama Ilyas. Di masa depan, Oruts yang suka berlayar dan Hizir yang ahli dalam ilmu pendidikan dijuluki dengan Barbarossa. Adla bilindi. Barbaroslar. Sebuah kapal sedang berlayar di lautan yang berkarang di tepi lereng tebing. Kapal tersebut pun terkena karang dan menghentikan mereka. Kapten kapal pun keluar. Dia bernama Oruts. Di sini Oruts mengumpulkan para kru kapal. Dia menjelaskan ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah raja. Yang kedua yang takut pada raja. Ketiga yang menakut-nakuti raja. Aku termasuk orang yang tidak takut. Meskipun raja atau bandit yang akan aku hadapi hari ini, aku pasti akan menakut-nakuti mereka. Kemudian Oruts pun mempertanyakan kesetiaan para krunya. Mereka pun bersumpah untuk tetap berada di jalan Oruts. Oruts memantau situasi sekitar sambil bersiul. Kemudian diikuti oleh yel-yel para kru kapal untuk memastikan keadaan sekeliling. Oruts pun menyadari bahwa lorong tersebut sempit. Di sisi lain terlihat adik Oruts yang bernama Ilyas. Dia pun turun setelah menyadari kapal sangat dekat dengan tebing. Oruts pun memerintahkan Ilyas untuk mengeringkan dek kapal agar tidak licin karena dia tahu sebentar lagi pasti ada tamu. Setelah mereka mendengar suara gagak dari beberapa orang yang sedang mengintai mereka, mereka pun bersiaga penuh. Di balik tebing terlihat sebuah kapal bajak laut yang dipimpin oleh kapten yang bernama Enrico. Di dalam kapal tersebut terlihat beberapa pelaut yang disandera oleh Enrico setelah merampas kapal milik mereka. Setelah melihat kapal Oruts yang sudah semakin dekat, Enrico pun memerintahkan anak buahnya untuk siap menyerang kapal itu. Karena mereka mengetahui Oruts sedang membawa seorang utusan dari Mamluk yang membawa hadiah kepada Sultan Utsmani. Mereka pun ingin merampok kapal tersebut dan membunuh semuanya. Utusan Mamluk tersebut bernama Hayrabai. Melihat semua kru sudah bersiap, dia pun turun menemui Oruts. Kemudian Oruts menyuruh Hayrabai untuk kembali ke kabinnya bersama pengawalnya agar mereka aman. Tahanan Enrico mengatakan kepada rekannya bahwa Enrico akan menyerang pelaut muslim. Dia pun mengajak mereka untuk melawan Enrico. Mendengar itu, Enrico pun langsung menghabisi kapten tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk menutup mulut para tahanan lainnya. Enrico bersiap untuk menembakkan meriamnya jika kapal Oruts sudah terlihat dengan jelas. Oruts pun menyuruh krunya untuk berlindung dan diam sejenak. Oruts memanah seseorang yang berada di atas tebing.
Melihat kapal Enrico, Oruts pun menyuruh semua kru untuk waspada dan mempersiapkan meriam mereka. Dia pun memerintahkan untuk mengarahkan kapal ke arah kanan. Enrico pun menembakkan meriam mereka. Namun Oruts masih terus menunggu hingga beberapa kali kena tembakan. Setelah kapal sudah berada di posisi tengah, Oruts pun membombardir kapal tersebut. Ya Allah ya Bismillah. Bekle! Arresta Stinga! Bekle! Ortalandı! Bismillah ateş! Şimdi! Bismillah ateş! Hemen ortala! Çarpışmaya hazır olun! Kedua kapal pun saling bertabrakan. Pertarungan pun dimulai di sana. Enrico akhirnya berhasil masuk ke kapal Oruts. Dia pun meminta Oruts untuk menyerahkan hadiah Sultan Utsmani dan utusan Mamluk. Oruts pun dengan tegas menjawab, mereka adalah hadiah dari Sultan, bukan milik bajak laut sepertimu. Lalu dia pun mengatakan lagi, aku adalah Sultan Lautan, datang dan dapatkan hadiahmu dari aku. Mendengar itu Enrico pun marah dan mengatakan, kau adalah Sultan Lautan ya? Oruts pun mengatakan lagi, aku dengan mudah menjadi sultan di lautan di mana kau menjadi bandit. Enrico pun menjawab, matilah kalau begitu. Ilyas yang melihat kakaknya Oruts diserang pun langsung melompat untuk membantu Oruts. Setelah itu Oruts pun menyuruh Ilyas untuk memeriksa keadaan Hairabai di kabinnya. Dan ternyata di kabin Hairabai sedang dikeroyok oleh pengawalnya sendiri. Dia dikhianati oleh pengawal tersebut untuk mendapatkan harta atau hadiah dari Sultan. Kemudian Ilyas pun tiba, lalu dia membunuh pengkhianat tersebut. Melihat posisinya semakin terancam, Enrico pun memutuskan untuk melarikan diri dari kapal Oruts. Oruts langsung mengejar Enrico dan mengatakan, aku akan membuat kau membayar untuk apa yang telah kau lakukan pada orang yang tidak bersalah. Kau akan membayar atas darah orang yang tidak bersalah yang kau tumpahkan. Ketika Enrico tinggal seorang diri, Oruts pun mengatakan lagi, untuk menghentikanmu dan orang-orang sepertimu dari menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, aku akan menggantungmu sebagai bendera di kapal ini. Oruts pun melakukan apa yang diucapkannya. Enrico pun tergantung di kapalnya sendiri. Seluruh kru kapal Oruts pun sangat bahagia. Mereka berhasil mengalahkan bajak laut. Kemudian di saat bersih-bersih, kru kapal Oruts menemukan sisa seorang anak buah Enrico yang bersembunyi di antara mayat-mayat. Dia pun kemudian melompat dari kapal tersebut. Ketika Horseshoe ingin mengejarnya, Ilyas pun melarang, karena pria tersebut sudah terluka dan tak mungkin mampu bertahan. Horus yang melihat itu pun mengatakan kepada Ilyas, hatimu yang lembut akan membuat kita dalam masalah suatu hari nanti. Çok oyalandık, gemiyi net aydın gidelim. Selamünaleyküm Oruç Reis. Keesokan harinya, Hairabai mengucapkan salam dan memanggil Oruts dengan sebutan Oruts Reis.
atau Kapten Oruç. Oruç pun melarang Hayrabai memanggil dengan sebutan itu, karena dia bahkan tidak mempunyai kapal kecil milik sendiri. Hayrabai pun mengatakan, "Aku memanggilmu seperti itu karena aku mendengar Ilyas menyebutmu demikian." Oruç pun menjelaskan, "Kami sedari kecil sudah bermimpi untuk berlayar dan memiliki kapal sendiri. Makanya dia selalu menyebutku dengan sebutan itu. Tetapi orang-orang menyebutku dengan nama Baba Oruç." Kemudian Hayrabai pun menyebut dengan Baba Oruç. Dia pun kemudian berterima kasih karena sudah membantu menyelamatkannya dari bajak laut yang disebabkan oleh para pengawal sendiri. Oruç pun mengatakan, "Itu sudah tugasku untuk melindungimu, karena aku dibayar oleh UNITA untuk pelayaran ini." Di sini Oruç dan rekannya bekerja untuk sebuah organisasi yang bernama UNITA. Eyvallah. Seni sevdim Ayrabay. Scene berpindah ke kota Midilli. Di sana terlihat sebuah keluarga yang sedang menunggu kapal di pelabuhan. Dia adalah Ishak, kakak pertama dari Oruç dan Ilyas. Mereka sedang menunggu seorang adik yang pulang berdagang. Dialah yang bernama Hizir, di mana di awal film Oruç dan Hizirlah yang akan dijuluki Barbarossa. Hizir merupakan anak terpandai dalam ilmu pendidikan di antara ketiga saudaranya. Setelah Hizir sampai di pelabuhan, dia sangat senang karena disambut oleh keluarga dan temannya yang bernama Niko. Di sini Ishak sangat senang kepada Hizir karena dia berbeda dengan Oruç dan Ilyas yang suka berlayar sebagai pelaut. Beberapa saat kemudian dia pun meminta izin kepada kakaknya untuk menemui sang guru yang bernama Sulaiman. Ishak pun mengizinkannya. Eyvallah. Scene berpindah lagi ke kota Iskandaria. Di sini terlihat seorang wanita yang sedang mengusir pemabuk dari penginapannya. Dia bernama Isabel. Dia adalah seorang anak saudagar pemilik sebuah penginapan di dekat pelabuhan di kota Iskandaria. Dia adalah orang yang memberi kepercayaan kepada Oruç untuk membawa sebuah kapal milik mereka. Di sini Isabel diberitahukan oleh asistennya Golem bahwa sebuah kapal sudah masuk dan sudah menurunkan begitu banyak gandum. Isabel pun sangat senang. Dia pun akan bernegosiasi dengan para pedagang di seluruh kota. Dia adalah Cafer, yang merupakan mantan kepercayaan Isabel sebelum digantikan oleh Oruç. Di sini, Cafer mendengar pembicaraan Isabel dengan seorang pedagang yang ingin membuking pelayanan sebuah kapal untuknya. Isabel pun memberitahukan bahwa pengawal terbaiknya akan segera datang, yaitu Oruç. Dia akan berlayar bersamamu. Mendengar itu, Cafer pun sangat cemburu karena Isabel tidak lagi memperkerjakannya sebagai pengawal dalam perdagangan. Isabel pun terus membela Oruç karena kinerjanya yang bagus selama ini. Cafer pun jadi semakin sakit hati kepada Oruç. Seorang dukun sedang mengobati dan memeriksa kandungan Despina. Dia adalah istri Oruç yang selama ini sangat mendambakan seorang putra untuk Oruç. Despina sampai saat ini belum bisa memberikan keturunan kepada Oruç karena dia selalu keguguran. Sehingga dukun yang bernama Asye pun turun tangan untuk membantunya. Dukun tersebut memberitahukan bahwa Despina sudah hamil. Despina sangat senang, namun dia enggan langsung memberitahukan hal tersebut kepada Oruç karena dia khawatir akan keguguran lagi dan membuat Oruç kecewa. Hizir pun tiba di rumah guru Sulaiman. Dia pun memberikan sebuah tas peninggalan Sultan Cem. Kemudian Sulaiman bertanya, apakah Pangeran Korkut menemukan Sultan Cem? Apakah pamannya benar-benar memiliki salah satu kunci rahasia itu? Hizir pun menjawab, setelah Sultan Cem terbunuh di Tanah Barat, Pangeran Korkut entah bagaimana mendapatkan barang berharganya. Dia menggunakan banyak orang dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya.
Kemudian Sulaiman mencari-cari sebuah kunci rahasia di dalam tas tersebut. Hizir pun menghentikannya karena kunci tersebut tidak ada di dalam tas itu. Kemudian dengan semangat Guru Sulaiman pun mengambil sebuah kotak yang berisi sebuah peta. Dia pun menjelaskan bahwa Vatikanlah yang memiliki kunci tersebut. Paus Rodrigo Borgia dia memiliki salah satu kunci rahasia kita. Kemudian Hizir mengatakan, mereka hanya memiliki buku rahasia, namun mereka tidak memiliki kuncinya. Lalu dia mengatakan lagi, aku pikir kuncinya tidak pernah pergi ke kota-kota Perancis. Sultan Cem memberikan kepada salah seorang keluarganya yang bernama Pangeran Murad. Tetapi dia menjadi seorang Kristen di bawah perlindungan Ksatria Rhodes. Hizir pun berencana menjemputnya ke sana untuk menemukan kunci dan menyelamatkan cucu Sultan Al-Fatih dari aib tersebut. Guru Sulaiman pun mengingatkan Hizir untuk selalu berhati-hati. Orang-orang di sekitar Murad terlalu berbahaya karena seorang pembunuh berdarah dingin yang dikirim oleh Paus yang bernama Pietro. Kemudian Hizir menyampaikan niatnya untuk pergi ke Kalimnos, karena dari beberapa informasi yang ditemukan oleh Pangeran Korkut membuat Hizir lebih mudah untuk membuka rahasia itu. Hizir akan menyelamatkan Pangeran Murad saat ada upacara yang akan diadakan di Kalimnos. Dia pun sesegera mungkin akan berlayar ke sana. Guru Sulaiman pun memperingatkan Hizir sekali lagi untuk selalu berhati-hati dengan Pietro. Hizir pun tersenyum. Sedangkan di Kalimnos, Pietro sedang menyamar sebagai seorang tahanan yang telah lama disiksa untuk mendapatkan informasi dari seorang tahanan lainnya. Pietro mencari keberadaan seseorang yang bernama Eyub. Dia merupakan pejuang muslim yang berhasil lari dari Andalusia Spanyol. Dengan kelihayannya, Pietro pun berhasil membuat tahanan lainnya memberitahukan keberadaan Eyub tersebut. Dia memberitahukan Eyub bersembunyi di tepi Danau Marlu dengan seorang anak. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Pietro pun menyuruh Radko untuk membunuhnya. Scene berpindah ke sebuah panti asuhan. Di sana terdapat seorang anak yang sedang sakit parah. Dia dirawat oleh seorang dokter yang bernama Zainab. Zainab sedang memikirkan obat untuk penderita penyakit tersebut. Sedangkan obatnya sangat langka, hanya diedarkan di kota-kota Prancis. Dia pun tidak bisa pergi ke sana karena kapal sudah berangkat. Dan seminggu lagi baru tiba di Iskandaria. Dia pun teringat kepada seorang temannya yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit Knight Templar. Dia pun mengajak Madelina untuk menemaninya berlayar ke Kalimnos. Mendengar nama Kalimnos, gadis itu pun sangat ketakutan karena pasukan Rhodes sangat berbahaya. Namun Zainab pun meyakinkannya agar bisa menemukan obat untuk anak tersebut. Pada malam harinya mereka pun berangkat menuju ke Kalimnos. Dan di Kalimnos, Pietro sedang diobati lukanya oleh Dr. Giovanni. Dokter tersebut pun penasaran terhadap Pietro. Pietro kemudian menegurnya untuk tidak banyak bertanya. Di dalam kapal, Gule Topuk memberitahukan kepada Oruts bahwa yang dibunuhnya kemarin adalah kakak dari bajak laut paling jahat yang bernama Antoine. Dia menyebut dirinya dengan nama Poseidon atau Dewa Lautan. Mendengar itu, Baba Oruts pun tersenyum, lalu mengatakan jika dia bertemu dengan kita nanti, insya Allah kita pun akan mengalahkannya. Setelah makan malam, Hizir pun meminta izin lagi kepada Ishak untuk keluar menemui Niko. Di sini Ishak mulai keberatan karena Hizir sudah tidak betah di rumah. Namun istrinya malah memberikan Hizir pergi agar tidak suntuk. Ishak pun lagi-lagi mengizinkannya. Geç kalma. Eyvallah. Hadi taşlı yanım. Gitmeyeceğim diye oluyor bunlar. Sıra siniler. Has Acep kısmet olur mu?
Setelah selesai menggombal para gadis, Hizir pun mengajak Niko untuk berbicara. Hizir meminta tolong kepada Niko untuk menyiapkan sebuah perahu untuknya besok pagi. Dia pun meminta Niko untuk merahasiakannya kepada siapapun, terutama kakaknya Ishak. Niko pun mengatakan, "Hizir, satu-satunya harapanku adalah kau menjauh dari masalah." Di pulau lain terlihat seorang bajak laut yang sedang menunggu anak buahnya mengumpulkan hasil jarahannya dari 3 desa yang berbeda. Dia adalah Poseidon. Di saat dia sedang asik dengan harta rampasan dan beberapa orang sandera, dia pun kedatangan seorang anak buah Enrico yang berhasil selamat sebelumnya. Dia mengatakan kepada Antuan bahwa saudaranya Enrico meninggal. Dia dibunuh oleh Oruts dan membunuh semua anak buah Enrico. Hanya dialah yang selamat untuk memberitahukan berita tersebut kepada Antuan. Mendengar itu, Antuan pun langsung marah dan seketika itu membunuh para sandera yang ada di hadapannya. Dia pun ingin mengetahui segala tentang Oruts dan membalaskan dendamnya. Oruts datang menemui Ilyas yang sedang melukis. Dia pun memberikannya kepada Oruts. Ilyas pun mengungkapkan impiannya sejak kecil adalah ingin memiliki sebuah kapal. Oruts pun mengatakan, "Kau sudah jadi pria dewasa sekarang. Impianmu belum terwujud." Kemudian Oruts pun mengajak Ilyas ke kabin. Oruts membentangkan sebuah peta. Dia pun menjelaskan tentang semua pulau yang berada di peta tersebut satu persatu. Di Pulau Jerba, Aydin Rais tinggal di sana ketika dia menyerbu Malta dan menangkap putra Raja Malta sebagai tahanan. Orang-orang kafir mulai memanggilnya Caci Diablo. Di Egribos menetap Kemal Reis. Setelah penaklukan, dia mengubah tempat itu menjadi sekolah angkatan laut. Dan orang-orang yang meninggalkan Anatolia tiba di sana. Di sana mereka mempelajari rahasia penting. Dan mereka menjadi liar dan angkatan laut seperti singa yang kuat. Dan di pelabuhan Sinop, Burak Reis tinggal di sana. Mereka membangun kapal terbesar yang pernah dilihat oleh sejarah. Mereka menyebutnya Goke. Lautan ini belum pernah menyaksikan orang-orang seperti ini sebelumnya. Dan di perairan antara Maroko dan Mesir, itu diperintah oleh Ilix B. Beberapa dari mereka berusaha dengan perdagangan untuk menghasilkan emas dan yang lainnya menggunakan pedang mereka untuk berburu orang jahat. Dan Istanbul adalah jantung dunia. Di sana Kemal Reis dan Sultan kita. Jika kita melihat secara terpisah, Kemal Reis menjadi orang bangsawan dekat Sultan kita. Aydin sebagai bajak laut. Ilitz B melakukan perdagangan. Dan Burak Reis mengurus pembangunan kapal-kapal. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Semua pria pemberani ini sedang menunggu sebuah tanda. Dengan izin Allah, kita menanggung beban terberat, Ilyas. Sama seperti orang-orang kafir dipersatukan dalam bayang-bayang salib, semua pria mujahid pemberani ini harus bersatu dalam terang bulan sabit. Itu tujuanku. Kita akan mewujudkannya, Ilyas. Tapi kita harus bersabar. Kita pertama-tama harus mempelajari segala sesuatu tentang hal-hal gelap, skema Rampapa dan segala sesuatu di tanah Frans. Dan juga sampai saatnya kita harus menyembunyikan rahasia ini dalam hati kita. Ayah Isabel yang bernama Silvio pun datang untuk melihat keadaan penginapan. Ne içersin? Hiçbir şey içmem. Setelah Isabel pergi ke barista, Cafer pun langsung menemui Silvio dan mengadukan bahwa Oruts sudah mengambil semua pekerjaan yang datang ke penginapan. Awalnya Silvio tidak keberatan dengan Oruts, karena selama ini dia tidak pernah bermasalah. Kemudian Cafer mengingatkan kembali bahwa saat ini Venesia dan Utsmani sedang gencatan senjata. Siapa tahu kedepannya kerusuhan terjadi lagi. Maka sasaran Oruts dan Muslim lainnya adalah Silvio. Di sini Silvio merupakan perwakilan dari organisasi UNITA yang mengurus semua bisnis untuk Paus. Meskipun demikian, mendengar perkataan Cafer tersebut, dia pun mulai berhati-hati dengan Oruts dan mujahid Muslim lainnya.
Mereka pun mengatur rencana untuk menghabisi Oruç dan adiknya Ilyas. Pietro dengan bangga menceritakan kepada Diego bahwa dia sudah merebut beberapa wilayah di Mediterania, seperti Kalymnos, Venesia, dan sekarang Iskandaria. Namun dia belum menemukan rahasianya. Di sini Pietro ingin menjadi menantu dari keluarga Paus Rodrigo Borgia, sehingga dia tidak hanya menjadi anak angkat dan parasit. Di saat mereka sedang serius, Ratko pun datang memberitahukan rombongan dari Castilla sudah datang. Di sini Pietro dengan bangga menyambut pasukan yang berhasil membantai umat muslim di Granada, Spanyol. Mereka membawa 50 peti yang berisi rampasan perang pejuang muslim yang berupa pedang, perisai, dan helm perunggu, yang kemudian akan dijadikan bahan sebuah lonceng gereja yang besar oleh Pietro. Kemudian Pietro memberikan hadiah 2 peti emas untuk prajurit tersebut sebagai dana untuk pertarungan berikutnya, yaitu menyerang pelabuhan Maroko. Itu adalah perintah Paus ke-6 Alexander untuk merebut semua pantai yang ada di Laut Biru Mediterania. Kemudian Pietro menceritakan bahwa awalnya dia adalah anak terlantar yang bernama Umberto. Kemudian dia diangkat menjadi anak seorang paus suci. Lalu dia diberi cincin sebagai simbol keluarga. Mendengar itu, seluruh prajurit pun mencium cincin tersebut. Niko dan Hizir pun sudah berada di semenanjung Gureba. Hizir mengambil perahu kakaknya Ishak. Niko pun menyesal membawa perahu tersebut karena dia takut Ishak akan memarahinya karena tidak menjaga Hizir dan barang-barang Ishak. Hizir pun meyakinkan Niko untuk tidak khawatir. Dia pun berangkat menuju Kalymnos. Niko yang melihat Hizir membawa sepucuk senjata pun semakin khawatir dengan keselamatan Hizir. Dia pun ingin ikut dengan Hizir, namun dia pun dilarang oleh Hizir. Kemudian Niko pun terpaksa pasrah dengan keadaan. Di saat perjalanan, Zainab dan seluruh penumpang kapal melihat mayat Enrico yang tergantung di kapalnya sendiri. Mereka pun sangat syok dan merasa ketakutan karena tidak ada lautan yang aman. Di sisi lain, Hizir pun membuang barang-barang Ishak untuk meringankan beban perahu tersebut agar lebih cepat sampai di Kalymnos. Niko bertemu dengan Ishak. Dia pun dipertanyakan oleh Ishak di mana keberadaan Hizir. Niko dengan gugup menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Mungkin Hizir sedang berada di rumah guru Sulaiman. Süleyman Usta'nın yanındadır ama mutlaka oradadır. Di saat Isabel sedang belanja di pasar, tiba-tiba Golem datang dan memberitahukan bahwa Oruç akan datang. Namun sebelumnya mereka disergap oleh bajak laut dan mereka membunuh Enrico, kakaknya Antoine. Mendengar itu, Isabel pun sangat khawatir karena Antoine pasti akan memburu Oruç. Kemudian dia menyuruh Golem untuk merahasiakannya. Namun Golem menjawab, ini tidak bisa dirahasiakan lagi karena semua orang sudah tahu Enrico digantung di kapalnya sendiri, dan Oruç pun semakin viral di seluruh pelabuhan. Tak berapa lama kemudian Oruç dan yang lainnya tiba di pelabuhan Iskandaria. Para pemuda di sana pun menyambutnya dengan tarian karena dia berhasil mengamankan perjalanan dan menyelamatkan reputasi kaum muslimin di lautan. Kemudian Isabel pun datang dan melihat Oruç. Dia pun mengajak Oruç untuk bertemu. Namun setelah sampai di penginapan, Isabel hanya melihat Ilyas yang sedang mengobrol dengan para gadis. Dia pun mempertanyakan posisi Oruç. Ilyas menjawab bahwa Oruç langsung pulang ke rumah menemui istrinya Despina. Isabel pun langsung pergi. Sedangkan Oruç sedang melepaskan kerinduan dengan istrinya. Setelah selesai makan, Oruç pun berencana berangkat menuju ke penginapan. Despina yang mengetahui Oruç yang ingin bertemu dengan Isabel pun merasa cemburu lantaran Oruç belum beberapa lama di rumah, namun dia langsung meninggalkannya dan menemui wanita lain. Oruç pun menjelaskan kepada Despina bahwa yang dilakukannya adalah sebatas rekan kerja. Despina dengan terpaksa harus merelakan Oruç pergi lagi. Ilitshbe memanggil anaknya yang bernama Sahin. Dia memberitahukan kepada Sahin bahwa sekarang sudah ada mujahid pemberani yang mengalahkan bajak laut dan menggantungnya di kapal. Ilitsh pun mengajak Sahin untuk menemui mereka segera.
Mendengar itu, Sahin pun merasa berat untuk menemui Oruç karena ayahnya terlalu memuji keberhasilan Oruç dibandingkan dia sendiri. Di sini Kilit B menasehati Sahin B untuk tidak sombong meskipun dia adalah seorang anak pejuang yang sangat populer dan disegani banyak orang. Sahin pun dengan terpaksa mengikuti ajakan ayahnya untuk menemui Oruç dan adiknya. Akibat Oruç tak kunjung datang, Isabel pun memarahi pelayan wanita yang sedang duduk bersama Ilyas dan menyuruh mereka untuk segera membersihkan tempat itu. Kemudian Oruç pun datang. Isabel pun langsung menanyakan apa yang terjadi saat di perjalanan. Oruç pun mengatakan, "Aku berdagang," dan dia pun memberikan uang bagian untuk Isabel. Isabel pun mempertanyakan mereka apakah mereka tahu siapa yang mereka bunuh. Oruç pun menggoda Isabel agar tidak marah-marah karena itu akan membuat kecantikannya hilang. Oruç pun mengatakan lagi, "Itu kami lakukan bukan karena kebodohan kami, tetapi karena kami tidak takut." Lalu Isabel pun menjelaskan lagi bahwa kakak Enrico yang bernama Poseidon lebih kejam daripada yang mereka bunuh. Dia bisa saja menyerang kapanpun jika dia mau. Kemudian Ilyas pun mengatakan, "Sebenarnya yang kami takuti saat ini adalah kemarahanmu, Isabel." Kemudian Isabel menggenggam tangan Oruç dan mengatakan, "Oruç, aku hanya memberitahumu untuk lebih berhati-hati." Olur. Beberapa saat kemudian Kilit B, Sahin B, dan beberapa anggotanya pun tiba di penginapan. Semua orang yang ada di sana pun merasa ketakutan dan sungkan. Golem pun memberitahukan kedatangan mereka kepada Isabel. Ketika bertemu dengan Oruç, Kilit B pun merasa sangat bangga dan langsung memeluknya. Melihat itu, Sahin pun bertambah lagi penyakit hatinya karena ayahnya semakin membanggakan Oruç dan adiknya. Saat sedang duduk bersama, Kilit B memuji Oruç karena berhasil membuat semua muslim yang mencintai lautan bangga kepadanya. Namun Oruç dan Ilyas tetap saja merendah diri. Kemudian Sahin langsung keluar karena sudah muak dengan ayahnya yang terus-menerus memuji Oruç. Saat menyendiri, Sahin pun didatangi oleh Cafer. Cafer pun membuat Sahin semakin marah dengan kata-katanya. Akibat Kilit B lebih memuji orang lain dibandingkan anaknya sendiri. Bahkan Oruç dan Ilyas sekarang lebih dekat dengan Kilit B. Sahin pun mengancam Cafer akan membunuhnya jika dia terus membuat Sahin emosi. Cafer pun dengan sukarela dibunuh asalkan Sahin senang. Namun Cafer mengingatkan yang sebenarnya dibunuh itu adalah Oruç. Sahin pun menyuruh Cafer untuk melakukan apapun yang akan dilakukannya. Dia akan berada di belakang Cafer untuk mendukungnya. Ne yapılması gerekiyorsa ya. Antuan yang sedang kesal pun diberitahukan oleh anak buahnya bahwa Oruç memiliki saudara laki-laki yang hidup damai di Pulau Midilli dan seorang adik laki-laki yang bernama Hizir. Mendengar itu, Antuan pun langsung berniat membunuh Ishak dan keluarganya. Hizir menyamar sebagai seorang pandai besi yang sedang membuat sebuah lonceng gereja dari bahan baja, pedang, helm, perunggu, dan perisai pejuang Islam di Andalusia. Pietro dan Diego pun datang untuk melihat hasil kerja pandai besi itu. Kemudian Ratko datang mempertanyakan di mana Marcos, pandai besi yang asli. Dia pun menjawab, "Aku sepupunya, Marcos sedang pergi ke Pulau Chios." Ratko merasa curiga terhadap Hizir, karena dia belum pernah diberitahukan oleh Marcos. Tak berapa lama kemudian Pangeran Murad yang sudah menjadi Kristen pun datang menemui Pietro. Akhirnya Hizir berhasil menemukan cucu Sultan Al-Fatih tersebut. Di sisi lain, Zainab pun berhasil mendapatkan obat untuk anak panti asuhan dari Dr. Giovanni. Dia pun sangat berterima kasih kepadanya. Setelah itu Zainab pun meminta izin untuk kembali ke panti asuhan di Iskandaria. Pietro, Pangeran Murad, dan seluruh jemaat gereja sedang menunggu pembukaan upacara. Hizir pun memantau mereka dari kejauhan. Lonceng gereja pun mulai dibunyikan. Dari hitungan pertama, Hizir terus menghitung. Di saat pukulan yang keempat, lonceng tersebut meledak dan menyebabkan kekacauan yang membuat semua orang berlarian dari depan gereja tersebut. Di saat itu pula Hizir mengejar Pangeran Murad untuk menangkapnya. Dia pun terus mengejar pangeran tersebut.
Di saat baru keluar dari rumah sakit, Zainab pun ditangkap oleh prajurit Rhodes karena mereka mengira dia termasuk salah satu pelaku kekacauan tersebut. Apalagi mereka melihat Zainab adalah seorang muslim. Meskipun Zainab sudah memberitahukan siapa dia, namun para prajurit tersebut tetap membawanya. Jafar membeli beberapa orang budak untuk membunuh Oruç dan Ilyas. Sedangkan Antoine sudah tiba di Pulau Midilli. Dia pun disambut oleh Yorgo, mertua dari Oruç. Mereka pun langsung menuju ke rumah Ishak. Poseidon'un kudretine ilişkin hikayeler, babaları gibi itibara ve nüfuza sahip. Kaybın beni derinden üzdü Antu. Namımda, kudretimde Enrico'yu kurtaramadı. Bizanslılar bile dedeniz Sultan Mehmet'in toplarından... Hizir pun akhirnya mendapatkan Pangeran Murad. Awalnya Hizir ingin membawanya keluar dari Kalimnos. Namun terdengar suara Zainab yang dibawa oleh Radko untuk mencari Hizir. Dia pun memutuskan untuk membuat pangeran tersebut pingsan. Kemudian mengambil sebuah kalung dari lehernya. Hizir lalu menghadang ke rombongan yang membawa Zainab. Dia pun bertarung dengan mereka. Tidak disangka ternyata Zainab pun mampu membela diri dari prajurit tersebut dan bertarung dengan mereka. Di saat Hizir ingin membunuh Radko, bala bantuan pun datang. Kemudian dia membawa Zainab lari bersamanya. Zainab sangat marah kepada Hizir karena dia jadi buronan akibat ulah Hizir. Dia pun minta untuk dilepaskan dan ingin pergi sendiri. Namun Hizir memberitahukan bahwa dia tidak akan selamat dari kejaran pasukan Rhodes. Mereka pun memutuskan untuk lari bersama. Langkah mereka pun terhenti di tepi jurang yang di bawahnya laut. Belli. Akhirnya Poseidon dan anak buahnya pun tiba di rumah Ishak. Tanpa terlalu lama berbasa-basi, Poseidon pun menyuruh anak buahnya membunuh semua keluarga Ishak. Ishak yang seorang diri pun tak mampu melawan keroyokan tersebut. Dia pun dibuat pingsan oleh Poseidon. Di sisi lain, Oruç dan Ilyas terus dibuntuti oleh beberapa budak yang dibeli oleh Jafar. Mereka pun akhirnya dihajar oleh Oruç dan Ilyas. Kemudian Ilyas pun berhasil dibekap oleh salah seorang budak. Film pun bersambung.